Tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari IP address, kemudian mahasiswa dapat memahami versi dan pengklasan yang ada pada IP address, serta mahasiswa memahami cara melakukan konfigurasi di IP address dan memahami jenis-jenis IP address itu sendiri. Nah, kita masuk yang pertama adalah apa itu IP address? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang kembali mahasiswa Sang Juara, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dalam materi Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep IP address. Tujuan yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari IP address, kemudian mahasiswa dapat memahami versi dan pengklasan yang ada pada IP address, serta mahasiswa memahami cara melakukan konfigurasi di IP address dan memahami jenis-jenis IP address itu sendiri. Kita masuk yang pertama adalah apa itu IP address? Nah, IP address merupakan IP sendiri merupakan singkatan dari Internet Protocol yang menjelaskan standar dan persyaratan untuk mentransmisikan paket data atau datagram dalam melintasi jaringan. Alamat IP atau alamat protokol internet adalah representasi numerik yang secara unik mengidentifikasi antarmuka tertentu di jaringan. Nah, pengalamatan sendiri adalah fungsi kunci dari protokol lapisan jaringan yang memungkinkan komunikasi data antar host, terlepas dari apakah host berada di jaringan yang sama atau di jaringan yang berbeda. Nah, jika kita melihat tadi, sama seperti pembahasan sebelumnya terkait dengan OSI layer, IP address sendiri ada pada layer network. Nah, sebelum itu, jika kita melihat lebih jauh terkait dengan teori IP address, kita harus mengerti bahwa pemberian IP address itu dibagi berdasarkan daerah ataupun regional. Dan masing-masing daerah memiliki badan yang mengatur sendiri atau biasanya disebut dengan Regional Internet Registries atau RIR. Ya, pembagian IP address sendiri agar tidak bentrok antar seluruh dunia itu diatur dalam badan tersebut dan diatur per regional. Sehingga badan tersebut membagi menjadi beberapa regional dalam pengorganisasiannya ataupun pengakomodasiannya. Contoh ada ARIN itu untuk mengatur wilayah Amerika Utara dan Sub-Sahara Afrika. Kemudian ada APNIC mengatur pada wilayah Asia Pasifik. Kemudian ada LACNIC, itu mengatur wilayah Amerika Selatan dan pusat dari Karibian. Kemudian ada RIP NCC atau yang mengatur wilayah Eropa dan Afrika Utara, serta AFRINIC yang menangani wilayah Amerika. Seperti yang teman-teman bisa lihat semua di sini. Jadi peta persebarannya antar dunia itu diatur oleh badan-badan yang berwenang. Sehingga pembagian ataupun pemberian IP address bisa terhubung dan tidak ada bentrok sama sekali. Ini untuk gambaran pembagian IP yang ada di seluruh dunia. Kemudian kalau di bagian-bagian wilayahnya sendiri, itu dibagi lagi menjadi sub-sub regional kembali. Nah, jadi ada pengelolanya sendiri. Contohnya di Asia Pasifik sendiri itu dibagi menjadi beberapa badan yang mengatur dalam pembagian IP address itu. Contohnya di Indonesia, jika di Indonesia yang berhubungan dengan IP, itu adalah badan yang namanya APJI atau APJII. Nah, itu badan yang mengelola internet ataupun pendaftaran internet ataupun IP yang disebarkan khusus di wilayah Indonesia. Jadi seluruh Indonesia itu badannya APJI. Ada juga CNNIC itu yang punyanya China, kemudian JPNIC itu punyanya Jepang, TWNIC itu punyanya Taiwan, dan VNNIC ataupun punyanya Vietnam. Nah, jadi semua pembagian IP address secara regional dibagi kembali dan diatur serta didaftarkan. Jadi bagi kita jika ingin memiliki IP address secara publik ataupun secara umum yang dapat diakses dari luar, itu harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian apa fungsi dari IP address itu sendiri? Nah,
Seperti yang dikatakan tadi, IP address merupakan representasi angka. Nah, angka di sini merupakan identitas atau nomor ya. Nomor merupakan identitas dari perangkat agar terhubung ke jaringan. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa jaringan adalah dua atau lebih perangkat yang terhubung, itu menghubungkannya harus memiliki identitas. Nah, identitas itu yang dikatakan dengan IP address. Nah, IP address itu sendiri sebenarnya identitas terhadap port ataupun perangkat dari Ethernetnya. Nah, jadi dari Ethernet memiliki perangkat dan itu memiliki IP address masing-masing. Jadi sebenarnya IP address itu bukan satu komputer, satu IP bukan. Nah, kenapa saya katakan bukan? Karena bisa jadi dalam satu komputer memiliki lebih dari satu interface LAN ataupun interface jaringan. Nah, sehingga masing-masing IP itu mewakili satu interface dari perangkat tersebut. Nah, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, selain itu, fungsi dari IP address sendiri itu dapat mengetahui skala jaringan yang kita gunakan. Nah, jadi kita bisa melihat skala jaringan yang kita gunakan. Kemudian juga dapat mengetahui keberadaan perangkat kita. Jadi kalau kita melacak sebuah perangkat, biasanya yang kita lacak adalah identitasnya. Nah, sehingga yang dilacak adalah apa? Adalah alamat dari IP address itu sendiri. Oke? Nah, dari perangkat tersebut biasanya yang berhubungan dengan IP address itu ada juga, yaitu MAC address. Nah, ini sedikit membahas di luar IP address tapi masih berhubungan, yaitu MAC address, yaitu alamat perangkat, alamat fisik dari perangkat jaringan itu sendiri. Nah, kalau tadi bukankah dikatakan satu IP jaringan itu merupakan alamat dari satu perangkat? Nah, IP jaringan merupakan alamat logikanya. Sedangkan MAC address sendiri itu merupakan alamat perangkatnya ataupun alamat fisik. Nah, jadi masing-masing komputer, masing-masing perangkat seperti network interface card, switch, router, access point, atau network kamera, dan yang lain-lain itu memiliki MAC address sendiri. Dan MAC address itu disebut dengan alamat hardware karena merupakan identitas yang diberikan oleh pembuat ataupun vendor dari peralatan tersebut. Nah, jadi ada dua jenis IP tadi ya, mulai dari IP address yaitu merupakan alamat logikanya, sedangkan MAC address alamat fisik ataupun alamat hardware-nya. Nah, ini info untuk kita agar kita tidak perlu khawatir terkait dengan sebenarnya yang digunakan alamat MAC address atau alamat IP address-nya. Oke? Nah, versi IP address. Nah, di sini versi IP address ada dua versi, yaitu IP address versi 4 yang umumnya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan ada IP address versi 6. Nah, di sini saya akan membahas terkait yang pertama, IP address versi 4. Jenis pengalamatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP ini dengan total ada 32 bit yang nantinya penulisannya akan dibagi menjadi 4 oktet. Nah, setiap oktet itu memiliki 8 bit. Jadi memang total dari penulisan IP versi 4 ini adalah 32 bit. Namun nanti penulisannya tetap menggunakan desimal, tidak menggunakan bilangan biner walaupun kita tadi menyebut ada bitnya ya. Nah, di sini juga IP versi 4 biasa disebut dengan dot decimal format. Kenapa? Karena pada saat penulisannya akan dijeda ataupun diberi tanda titik. Jadi dibatasi dengan tanda titik sehingga dikatakan dengan dot decimal format. Jumlah host sendiri yang dimiliki oleh IP versi 4 ini sekitar 4 miliar lebih. Tepatnya itu sekitar 4 miliar 294.967.296 host di seluruh dunia. Nah, nilai tersebut didapat dari 256 di pangkat 4. Nah, jadi kenapa di pangkat 4? Karena ada 4 oktat di situ. Nilai maksimal dari alamat IP versi 4 adalah 255. Sehingga bila diisi ke dalam 4 oktet menjadi format maksimal 255.255.255.255. Seperti apa sih? Nah, coba Anda perhatikan penulisan dalam IP versi 4 ini. Nah, penulisan IP versi 4 itu tetap menggunakan bilangan desimal. Contoh, di sini ada satu angka ataupun satu alamat yaitu 192.168.100.1.
Ini adalah contoh format penulisan IP versi 4, di mana dibagi menjadi 4 oktat dan diselang dengan tanda titik. Nah, oktatnya seperti apa? Oktatnya adalah pada bagian 192, 168, 100, dan 1 itu merupakan masing-masing 1 oktat, 1 oktat, 1 oktat, dan 1 oktat. Jumlah ada 4 oktat. Nah, di mana kalau kita menghitung IP address itu biasanya menggunakan bilangan biner. Bilangan biner contohnya seperti ini. Jadi, angka-angka tersebut dari desimal, jika kita rubah menjadi bilangan biner, perhitungannya menjadi seperti ini. Yang pertama, 192 jika kita binerkan menjadi bilangan 11000000. Ada 8 digit ya, 8 digit. Kemudian 168 kita rubah bilangan binernya menjadi 1010100. Angka 100 kita rubah menjadi 01100100 dan angka 1 kita rubah menjadi 00000001. Bagaimana perhitungannya? Nanti akan kita lakukan pada saat kita membuat konversi bilangan dari desimal menjadi biner. Nah, di sini yang mau saya jelaskan formatnya adalah angka-angka yang merupakan 1100 tersebut itu merupakan hitungannya adalah 1 bit. Jadi pada 1 oktat itu memiliki masing-masing 8 bit. Sehingga kalau dijumlahkan pada 1 IP address versi 4 ini memiliki 32 bit. Didapat dari mana? Dari 8 ditambah 8 tambah 8 tambah 8. Nah, inilah gambaran bentuk format dari IP address versi 4. Sehingga saya ulangi, jika kita melihat IP address versi 4, yang nanti akan kita lakukan atau kita isi itu adalah bilangan desimal. Tetap menggunakan bilangan desimal. Namun perhitungannya nanti baru kita menggunakan bilangan biner. Akan lebih jelas lagi pada saat kita akan membahas di pertemuan subnetting. Oke. Kemudian versi IP address yang IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini merupakan jenis pengalamatan jaringan yang dibuat dengan protokol TCP/IP yang menggunakan protokol internet versi 6. Total nilainya adalah 128 bit, jauh lebih banyak dibanding IP versi 4. Jadi bila dihitung jumlah host mencapai 2 pangkat 128 atau 3,4 dikali 10 pangkat 38 host komputer di seluruh dunia. Sangat banyak sekali. Kalau versi 4 saja tadi sampai 4 miliar, yang versi 6 ternyata jauh lebih banyak. Nah, total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis sampai beberapa masa yang akan datang. Nah, dalam alamat IP versi 6 memiliki 8 oktet yang masing-masing berukuran 16 bit sehingga total 128 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bentuk bilangan heksadesimal dan setiap oktet akan dipisah dengan tanda titik 2. Nah, sehingga biasanya disebut dengan kolon heksadesimal format. Nah, bentuknya berbeda dengan IP versi 4, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi dia memiliki 8 segmen tadi dengan total keseluruhan ada 128 bit. Nah, umumnya kita masih menggunakan IP versi 4. Berlanjut ke Net ID dan Host ID atau Net Identifier dan Host Identifier. Apa sih itu Net ID dan Host ID? Nah, ini hal yang harus kita pahami dalam menggunakan IP address. Nah, jadi IP address ini terdiri dari 2 bagian, Network Identifier dan Host Identifier. Nah, Network ID sendiri atau Network Identifier menentukan alamat dari suatu jaringan komputer. Jadi biasanya kalau kita ingin terhubung ke jaringan yang sama, kita harus memiliki Net ID yang sama. Nah, sedangkan Host ID menentukan alamat dari suatu komputer host dalam suatu jaringan komputer. Jadi biasanya seperti ini, IP address itu akan memberikan alamat lengkap dari satu komputer ataupun host yang merupakan gabungan dari network ID dan host ID. Nah, analoginya seperti ini. Jadi jika kita melihat suatu perumahan ada beberapa blok, nah blok tersebut memiliki nama jalan, biasanya seperti itu. Nah, jalan ini memiliki beberapa rumah atau biasanya beberapa blok memiliki beberapa rumah. Nah, perumpamaan Net ID dan Host ID bisa kita lihat dari sini, di mana Net ID biasanya adalah nama jalan tersebut. Sedangkan Host ID merupakan apa? Rumah-rumah yang ada pada
jalan tersebut. Nah, yang menarik adalah NetID dan HostID memiliki sifat yang berbeda. Contoh, jika kita menentukan NetID bisa memiliki angka yang sama. Sedangkan HostID harus berbeda. Sekali lagi, NetID bisa memiliki angka yang sama, sedangkan HostID itu harus berbeda. Karena setiap rumah ataupun setiap alamat itu harus unik. Seperti pada perumahan kan kita melihat juga rumah itu tidak ada yang angka nomor rumahnya itu sama, tapi nomor rumah pasti berbeda. Itulah HostID. Nah, analoginya kurang lebih seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi IP address. Anda bisa mereview kembali video ini ataupun materi ini dari awal untuk menambah lebih jelas pengetahuan terkait dengan IP address. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya. Buka terus pada doteknokrat.ac.id untuk melihat materi-materi yang ada. Kemudian jangan lupa subscribe channel Kuliah Teknokrat ini. Sehingga channel ini dapat bermanfaat buat kita semua. Anda juga dapat membagikannya kepada teman-teman Anda. Selamat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.